Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kali ini aku lagi diajarin bikin telur gulung langsung sama ownernya telur gulung Bang Hams. Setelah aku nyoba sekali gagal, kedua kali gagal, dan akhirnya ketiga kali juga gagal. Gak apa-apa lah ya, mungkin next bisa ngegulung telurnya dengan sempurna. Coba kalian perhatiin ya guys caranya. Nah, yang bener tuh gini guys. Jadi telurnya nggak kebanyakan dan semua bagian isiannya pun rata ya guys, ketutup sama telur. Kelihatan banget ya guys bedanya antara yang pro dengan yang masih newbie kayak aku. Nah, buat kalian yang mau nyoba bikin di rumah, silakan aja. Yang terpenting tetap berhati-hati ya ketika memasak, dan tentunya perhatikan dulu cara yang dicontohin Bang Hams nih. Ini dia guys telur gulungnya, sampai 2 piring gini loh. Duh, habis nggak ya kalau aku makan sendiri? Sekarang aku mau cobain satu persatu nih guys. Yang pertama ini yang original ya guys. Enak. Rasanya tuh telur banget. Nah, selanjutnya telur gulung isi otak-otak nih guys. Jadi perpaduan telur dan otak-otaknya tuh dapat banget enaknya. Jangan sampai nggak nyobain ya guys. Yang ini telur gulung isi bakso guys. Duh, beneran banyak banget ya varian telur gulungnya. Nah, kalau yang ini telur gulung isi bihun guys. Jadi selain enak, udah pasti bikin cepet kenyang. Top menunya yaitu telur gulung isi sosis. Asli enak banget, makan 3 tusuk aja dijamin langsung kenyang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama kita di channel Langit Desember. Nah, kali ini saya udah lagi sama ownernya nih guys. Siapa namanya bang? Nama saya Hamzah Jarkasih. Nah, terus awalnya tuh terinspirasi dari apa bang pembuatan telur gulung? Kalau inspirasi sih ya, sebenarnya ceritanya agak lucu ya. Soalnya
dulu tuh gak kepikiran buat jualan ini. Soalnya dulu tuh saya bergelut di dunia fashion sama online shop gitu. Nah dulu tuh saya tuh punya pacar nih. Nah pacar saya tuh senang banget jajan telur gulung. Nah daripada saya jajan mulu kan boros. Nah tiba-tiba saya tuh waktu itu kepikiran nih buat bikin sendirilah. Nah lihat dari YouTube, oh ternyata langsung berhasil nih bikinnya. Nah tiba-tiba kepikiran tuh, apa saya nyoba jualan aja, kayaknya seru nih jualan kuliner ini. Nah kalau online shop kan saya sudah punya pengalaman banyak ya tentang gimana nih penjualannya, terus harus gimana kita ngadepin customer yang gini-gininya. Kalau kuliner gitu kan kita berhadapan langsung tuh sama pelanggan, kayak orang tuh bertatap langsung. Saya tuh masih belum tahu tuh gimana tuh greget atau groginya atau gimana. Nah bismillah tuh saya coba waktu itu. Tuh hari pertama waktu itu saya cuman ada beberapa menu aja, kayak original yang telur aja, terus isi bihun sama isi sosis aja. Awal pertama jualan tuh cuman ada 3 menu aja, tapi kalau sausnya udah lengkap karena dulu tuh saya emang punya konsep jualan telur gulung, telurnya boleh sama tapi kayak topping atau isiannya tuh beda dari yang lain gitu. Saya punya strategi sendiri. Nah itu tuh waktu awal-awal jualan ternyata beda kayak waktu nyoba pertama. Ternyata kalau jualan tuh beda atmosfernya, kita bertatap langsung sama pelanggan. Jadi ya adalah gagal-gagalnya gitu, kayak bantet lah di atas doang atau nggak jadi kegulung beneran. Itu padahal saya bener-bener gak ada yang ngajarin, hasil dari YouTube waktu awal jualan tuh. Modal saya satu-satunya yang beda dari yang lain tuh kayak di topping sausnya, karena saya sausnya itu banyak, ada saus pedas, saus tomat, yang ekstra sambal, mayones sama kecap. Jadi orang tuh kok ini ada mayonesnya segala ya, kok ini ada ininya ya, beda lah dari yang lain. Betul, jadi ada macam-macamnya gitu Kak Indah. Orang kan biasanya kalau beli telur gulung, kalau nggak original isi bihun aja gitu, terus sausnya juga itu aja kan. Nah kalau saya nyoba nyari inspirasi lain. Nah alhamdulillah waktu itu 1 bulan 2 bulan udah berjalan, ya masih banyak groginya lah, bener-bener masih banyak kesalahan, karena ya kita waktu itu saya tuh belum ada guru yang ngajarin, belum ada referensi dari mana-mana, bener-bener dari YouTube aja. Akhirnya sebulan, 3 bulan, setengah tahun, 1 tahun, mulai ganti-ganti resep, telur gulung yang tadinya pakai adonan yang campur air kayak gitu, pakai tepung. Oh ternyata kalau pakai tepung tuh rasanya seperti ini, kalau pakai air tuh resikonya kayak gini. Akhirnya saya nemuin tuh setelah 3 tahun baru netepin paten resepnya yang sampai sekarang tuh masih saya pakai gitu. Wah menarik banget nih Bang. Kira-kira apa nih resep rahasianya biar teman-teman Langit Desember tahu? Oh iya, buat teman-teman Langit Desember yang nonton ya, ini beneran nih, saya kasih tahu semuanya, nggak ada yang saya tutupi. Insya Allah beneran ini resep saya sendiri. Dulu tuh waktu tahun pertama saya jualan, itu kan saya ngambil resep dari YouTube. Waktu itu dari YouTube tuh masih adonannya tuh campur air sama campur terigu. Itu emang jadi banyak, tapi resikonya kita ke minyak jadi cepat hitam. Terus adonan juga kalau misalkan lebih dari 3-4 jam itu baunya udah mulai kurang enak. Di tahun kedua ini saya mulai ngurangin tepung, jadi pakai air doang. Rasa masih sama enak pakai air doang, tapi kalau pakai air tuh resikonya di minyak cepet hitam atau cepet coklat warnanya itu. Contoh misalkan kan saya masih pakai adonan yang masih pakai air nih, adonan telur gulungnya itu baru 20 atau 30 tusukan itu minyaknya tuh langsung berubah dari jernih langsung coklat gitu. Resikonya kalau pakai air. Nah saya tuh waktu itu sempat mikirkan ya, duh ini gimana ya caranya biar minyak tuh nggak cepat hitam. Soalnya kalau minyak hitam gitu atau coklat kan kelihatannya gimana gitu kan sama pembeli, bener nggak? Iya. Jadi kurang menarik aja gitu. Itu tuh saya baru dapat ilmunya di tahun ketiga. Oh berarti usaha abang ini udah 3 tahun lebih dong? Iya, alhamdulillah usaha saya ini sampai sekarang ya udah berjalan 3 tahun lebih dan udah mau 4 tahun. Nah, alhamdulillah pas udah berjalan di tahun ketiga nih, akhirnya waktu itu mikir kan gimana caranya ya biar minyaknya tuh minimal walaupun nggak cepat hitam, jernihnya lama lah gitu. Akhirnya saya nyoba tuh waktu itu bikin adonan telurnya nggak pakai campuran apa-apa, jadi polos telur aja. Emang sih jadi lebih boros. Nah alhamdulillahnya di situ Allah kasih jalan, bener-bener Allah kasih
jalan tuh gimana ya, itu yang awalnya saya pakai campuran ini emang sih nggak ngaruh ke rasa ya, ngaruh sih ngaruh, cuman pas saya coba adonan yang polos nih, yang telur aja, itu minyak emang bener, jadi untuk berubah ke warna hitam atau coklat itu jadi lebih lama banget. Tapi resikonya mungkin kalau adonan aja jadi lebih boros, tapi untuk pelanggan ya nggak apa-apa gitu, lebih boros juga kita bisa ngurangin takaran atau gimana gitu, masih bisa diakalin. Nah, biasanya omsetnya per bulannya berapa, Bang? Omset ya, kalau ngomongin omset sih agak susah, soalnya kenapa? Soalnya sekarang kan kita udah 2 tahun nih pandemi. Nah, semenjak pandemi itu omsetnya tuh bener-bener nurunnya drastis banget. Yang biasanya sih kalau dulu nih waktu sebelum pandemi omset itu lumayan banget, itu pun saya masih jualan di daerah Bekasi Timur kota lah gitu. Sehari itu waktu sebelum pandemi bisa 300 sampai 400. Sedangkan kalau misalkan hari Minggu nih, kan di sana tuh di Bekasi Timur ada Car Free Day, itu bisa sampai siangnya dong udah 500.000 tuh udah pasti megang. Itu belum ke sorenya. Nah, semenjak pandemi ini kan saya waktu itu dapat surat edaran tuh kan dari polisi setempat buat libur dulu nih waktu awal pandemi. Akhirnya saya libur dan pindah ke Cikarang, ke kampung. Udah pindah ke kampung, pandemi juga omset tuh bener-bener drastis banget nurunnya. Jadi ya sehari tuh ya dari 300-400 jadi 200-an lagi, itu pun gak nentu ya, karena circle jualan saya sekarang tuh ya nggak seluas atau seramai di Bekasi dulu. Nah, terus gimana nih Abang menyikapinya secara gitu kan omset naik turun di masa pandemi kayak gini? Kalau saya pribadi sih ya, kalau untuk naik turunnya omset itu kan emang udah jadi resiko kita semua sebagai pedagang. Kan kita nih nggak tahu kan rezeki yang akan kita terima dari Allah hari ini tuh berapa, atau pembelinya tuh ramai atau enggak. Tugas kita sebagai penjual kan ya udah kita jualan ikhtiar, percaya aja sama Allah, sama yang ngasih rezeki sama kita. Ya penting tuh satu, mau rame, mau sepi, mau lagi banyak pembeli atau enggak, tetap bersyukur. Karena yang membedakan nilai moral kita itu dalam mendapatkan rezeki itu bersyukur. Percuma kita dapat rezeki banyak kalau kita gak pernah merasa cukup. Walaupun dapat jutaan, kalau kita yang gak pernah bisa bersyukur, tetap aja merasa kurang. Itu sih, yang penting tuh kita bersyukur aja gitu, berapapun rezeki yang kita terima. Karena segitu, misalkan saya hari ini cuma dapat 100 atau 150, ya udah harus lapang dada. Karena apa? Ya itu udah rezeki saya dari Allah. Kita kok boleh ngeluh, emang itu udah rezekinya, mau dipaksa gimana juga gak bisa gitu. Jadi harus tetap jalan terus nih Bang? Tetap harus jalan terus, yang penting jalan, ikhtiar, doa, itu yang penting mah, tetap semangat. Ya resiko kita sebagai pedagang kan, kalau nggak sepi ya rame, udah itu doang kan. Ya kalau sepi ya kita harus bersyukur, rame ya alhamdulillah bersyukur terus. Kalau nggak untung ya rugi gitu. Kalau nggak untung ya rugi, udah gitu aja. Nah, selanjutnya apa nih harapan Abang buat kedepannya tentang usaha telur gulung ini? Kalau harapan saya sendiri sih, semoga gitu, walau pandemi ini tuh cepat berakhir lah gitu. Karena benar-benar terasa efeknya di tengah pandemi itu. Bukan saya aja. Itulah mengapa kita tuh gak boleh ngeluh ya kalau lagi sepi. Karena apa? Yang ngerasain dampaknya tuh bukan kita aja sebagai pedagang, tapi banyak orang yang merasakan. Ya semoga aja pandemi ini cepat berlalu, Indonesia cepat membaik, dan kita juga bisa normal kembali menjalani aktivitas. Amin. Nah, kira-kira mau buka cabang kan nih Bang? Soalnya kan secara gitu ya, telurnya tadi saya coba enak gitu, terus varian isiannya banyak, toppingnya juga beda dari yang lain gitu Bang. Kalau cabang sih pasti punya pikiran ke situ. Cuman untuk saat ini saya masih proses pengenalan secara umum gitu. Jadi masih bahasanya tuh masih biar orang tuh tahu banyak dulu gitu. Nanti kan kalau misalkan orang udah pada tahu telur gulung saya, terus variannya ternyata banyak, rasanya juga enak, terus sausnya juga beda kalau di situ. Kalau orang udah tahu feedback positif gitu tentang kualitas atau telur gulung yang saya jual, itu masalah cabang menyesuaikan. Nah, buat biar teman-teman yang lain tahu, apa nih nama channel Abang atau sosmed Abang nih? Kalau channel YouTube sih saya belum bikin, cuman kalau untuk sosmed ada ya. Iya betul. Kalau untuk Instagram ada Bang Hams namanya, nanti bisalah dilihat di deskripsi ya. Jangan lupa di follow guys. Misalkan mau ada yang tanya-tanya tentang telur gulung, pasti saya jawab, saya ajarin kok. Cakep. Terus di Facebook gimana nih Bang? Kalau Facebook ada 2, Facebook saya Facebook jualan semua. Boleh.
Kalau yang satu namanya Jom Store, itu yang waktu masih online shop. Aduh, online shop, aduh kepleset. Online shop tuh. Terus yang kedua telur gulung Bang Hams. Itu saya punya Facebook sendiri buat telur gulung. Nah, terus alamat sekarang nih lapaknya di mana nih Bang? Oh iya, untuk alamat sekarang nih lokasinya ada di Kecamatan Cikarang Timur, Kampung Rawa Gebang, daerah Bekasi ya ini. Buat teman-teman yang di Cikarang jangan lupa ya coba ini. Oh harus nyobain. Soalnya apa? Kalau orang udah datang ke sini nyobain sekali pasti ketagihan. Orang dari Karawang dari mana-mana aja nyampe kok. Wah. Penasaran kan? Iya. Aku aja sampai nambah nih, walaupun kebanyakan. Nah, sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih Bang, saya lihat kan Abang nih masih muda gitu ya. Nah, kira-kira apa pesan-pesan Abang buat teman-teman yang sekiranya mau jadi pengusaha atau entrepreneur, biar nggak malu atau gengsi gitu, gimana? Tips-tipsnya gitu. Iya, gitu. Kalau pesan dari saya pribadi sih ya, kalau buat teman-teman nih yang umurnya mungkin bisa di bawah saya tapi pengen terjun ke dunia usaha gitu, cuman gak tahu nih mentalnya kuat atau enggak, malu atau enggak, terus mulainya dari mana. Yang penting satu, kalau teman-teman mau terjun ke dunia usaha, yang pertama itu jangan gengsi. Itu soalnya udah poin paling dasar itu, gue boleh gengsi. Soalnya apa? Kalau kita gengsi gimana kita mau jualan? Bener nggak? Bener kan? Ya, terus buat yang kedua, itu kalian jangan kelamaan mikir. Dalam artian gini, kebanyakan kan teman-teman yang mau terjun usaha itu kebanyakan mikirnya. Kapan, udah siap belum ya? Kelamaan, beneran. Soalnya apa? Kalau kalian nunggu pikiran kalian matang, itu gak bakal jalan-jalan. Yang penting satu udah, gerak dulu, jalan dulu, praktek dulu. Kalau untuk pikiran kita bisa atau enggaknya belakangan, yang penting kita udah gerak aja dulu gitu. Masalah bisanya mah kan bisa menyesuaikan atau kita bisa belajar dari pengalaman kita yang udah kita jalanin itulah gitu. Terus yang terakhir nih, ini yang paling penting, beneran. Ini penting banget. Kebanyakan dari kita itu kalau misalkan kita usahakan ya, kita lebih mikirin untung tanpa memikirkan resiko-resiko. Dalam artian tuh lebih mikirin untungnya daripada resiko. Kalau dari saya pribadi nih ya, jangan dulu mikirin untung. Kita lebih harus siap mikirin resiko-resikonya dulu harus gimana. Kenapa? Kok nggak mikirin untung dulu? Kan biar semangat. Iya boleh mikirin untung. Tapi kalau kita udah terjun langsung ke dunia usaha, kalau kita mikirnya untung, duit, itu kalau kita sekalinya lagi drop jualannya atau lagi ketimpa rugi, itu mental kalian pasti jatuh. Wah, bahaya Bang ya? Bahaya banget. Itu mental kalian pasti jatuh. Kalau kita terlalu ngedepanin untung daripada resiko-resikonya. Nah, gimana nih nyikapinnya kalau misalkan itu? Ya kita tetap jualan, kita tetap mikir untung biar semangat. Tapi di satu sisi kita juga harus siap sama resiko-resikonya. Contoh kayak saya nih jualan telur gulung. Kalau misalkan lagi hujan kan otomatis orang mageran, banyak yang nggak keluar kan ya. Orang-orang sekarang kan pengennya delivery lagi kan. Bang bisa delivery kayak gitu. Nah itu kan bisa jadi pengaruh omset juga nurun kan ya. Nah itu kayak gitu, kalau misalkan kita mikir yang untung, sekalinya kita drop, itu mental kita langsung drop. Itulah kenapa banyaknya pengusaha muda atau orang-orang yang baru belajar usaha, mereka nggak nerusin usahanya. Karena kebanyakan pengusaha muda atau orang yang baru merintis usaha tuh lebih mikirin ke keuntungnya daripada risikonya gitu. Makanya tuh kebanyakan kan Kainda juga punya temen nih yang baru merintis usaha. Jangan sampailah kayak gitu. Haruslah kita lebih siap sama resiko-resiko yang akan kita terima sama usaha kita. Untung lebih ke nomor 2kan aja lah gitu, karena untung pasti mengikuti lah gitu. Gak mungkin kita jualan gak untung kan. Iya. Nah mungkin segitu aja sih ya saran dari saya buat teman-teman muda nih yang mau usaha. Jangan takut lah gitu, kita sama-sama belajar, kita sama-sama berjuang ya. Yuk gerak, yuk terjun, yuk kita praktek sama-sama jadi pengusaha muda. Nah itu tadi guys yang kata Bang Hamzah bilang, kalau kita mau memulai sesuatu nggak usah banyak mikir guys, udah langsung gerak aja, harus yakin, bismillah, dan juga jangan patah semangat. Nah setelah nyimak dari cerita Abang dari awal sampai akhir, nah berarti secara gak langsung terinspirasi dari mantan dong Bang. Iya ya, kalau misalkan ngelihat kilas baliknya itu emang telur gulung ini awal mulanya dari mantan saya yang suka jajan telur gulung.
Berarti segala sesuatu itu ada hikmahnya gitu ya bang? Betul, sesuatu itu emang ada hikmahnya. Terima kasih ya buat mantan. Karena usaha ini aku bisa punya usaha sendiri loh. Nah, makasih banget nih buat Bang Hamza yang udah sharing ke kita. Terus udah ngajarin juga tadi cara bikin telur gulung yang bagian benar, yang nggak gagal gimana caranya. Terus juga tips dan trik buat teman-teman yang mau mulai usaha. Nah, semoga usaha Bang Hamzah ini bisa terus maju, sukses gitu ya Bang ya. Amin. Bisa terus buka cabang yang baru biar kita semuanya bisa nikmatin telur gulung Bang Hams nih. Nah, buat temen-temen nih yang kepo sama rasa telur gulungnya Bang Hamzah, silakan mampir di lapak di mana Bang? Untuk lapaknya, kita lokasinya di Kecamatan Cikarang Timur, Kampung Rawagebang, Rengas, Bandung ya teman-teman ya. Nah, buat kontak personnya gimana nih Bang? Untuk kontak person atau nomor yang bisa dihubungi nanti di sini tersedia ya. Jadi teman-teman misalkan nggak tahu nih lokasinya nih di mana atau tepatnya di mana, nanti teman-teman bisa menghubungi nomor ini aja nih. Ini kelihatan kok sebenarnya ada. Siap. Nah, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton channel Langit Desember. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Langit Desember.